Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adriki Bojokusuma dengan NPM 243510591. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika yang berasal dari kelas 4C. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah pemrograman web yang langsung diampu oleh Bapak M. Rizky Fadila STMNG. Adapun tugas yang sudah diberikan oleh beliau yaitu belajar secara mandiri atau mempelajari Express .json ini melalui link YouTube yang sudah diberikan oleh Bapak dosen pengampu. Baik, jadi pada video kali ini saya akan mendengarkan dan memahami secara sendiri, uh, mulai dari awal mungkin untuk tutorial Express.json. Baik, langsung saja mungkin ke videonya. Express merupakan salah satu pustaka terpenting untuk pengembangan backend di Node.js. Tahukah Anda mengapa? Karena pustaka ini membuat kode backend Anda begitu mudah dikembangkan. Selain itu, banyak perusahaan besar seperti Netflix dan Uber menggunakan Express di backend mereka. Alasan besar lainnya adalah ia merupakan bagian dari M dan I utamanya direpresentasikan sebagai Express.js. Berikut adalah kursus kilat Express tempat Anda akan mempelajari cara membuat API RESTful seperti GET, POST, PUT, PAGE, dan DELETE. Singkatnya, semua API CRUD. Setelah itu, Anda akan mempelajari cara memvalidasi data, mengirim kesalahan, mengembalikan kode status yang tepat seperti 404 tidak ditemukan, 2011 untuk sukses, DEL. Selain itu, Anda juga akan mempelajari tentang middleware dan cara membuat middleware sendiri di Express yang merupakan konsep yang sangat membantu dan canggih. Anda juga akan mempelajari lebih banyak tentang Express. Jadi, sederhana, REST API adalah API yang What is REST API? REST API stands for Application Stack API. REST API is specify of building your API. REST API is the same API, but we have to follow some rules. sama. Tetapi kita harus mengikuti beberapa aturan untuk membangun API tersebut. Jika Anda mengikuti beberapa aturan, API sederhana tersebut akan menjadi REST API. Sekarang, mari kita lihat beberapa aturan yang harus kita ikuti untuk membuat REST API. Salah satu aturannya adalah kita harus mendefinisikan URL API terpisah untuk setiap bagian data. Misalnya, anggaplah kita membuat API untuk operasi yang berhubungan dengan pengguna seperti mendaftarkan pengguna, mendapatkan informasi pengguna tunggal, DEL. Dalam kasus ini, API kita harus berupa nama domain kita dan kemudian user untuk mendaftar. Dan jika kita ingin mendapatkan informasi tentang pengguna tunggal, maka kita membuat URL API seperti user12. Di sini 123 adalah ID unik pengguna. Sama seperti jika kita membuat API yang terkait dengan produk, maka URL kita harus seperti ini, products 123, products@del. Jadi hanya dengan melihat URL API ini kita mendapatkan ide dasar yang terkait dengan API kita dan dengan itu kita dapat dengan mudah melakukan perubahan dan aplikasi kita tetap bersih. Aturan lainnya adalah berbagai jenis tindakan seperti membaca, menambah, memperbarui, atau menghapus data harus menggunakan metode HTTP tertentu. Sekarang Anda mungkin bertanya apa itu metode HTTP? Jadi seperti yang kita ketahui HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol dan memungkinkan front-end kita untuk meminta dan menerima halaman web dan sumber daya lainnya dari server menggunakan API. Jadi hanya karena HTTP kita dapat mengirim dan menerima data dari back-end menggunakan API. Sekarang HTTP ini memiliki 5 metode utama yaitu GET, POST, PUT, PAGE, dan DELETE. Mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah metode GET. Kita menggunakan metode GET ketika kita hanya ingin mendapatkan data dari server. Misalnya, kita ingin mendapatkan semua detail pengguna atau kita ingin mendapatkan semua detail produk atau kita ingin mendapatkan detail produk tunggal. Dalam kasus ini, kita mendefinisikan API kita dengan metode GET. Untuk memahami metode ini, kita akan menggunakan analogi perpustakaan.
Jadi metode get seperti meminta pustakawan untuk menunjukkan sebuah buku atau beberapa buku. Jangan khawatir tentang implementasi, kita akan melihat semua metode langkah demi langkah di bagian ini. Kedua, kita memiliki metode post. Kita menggunakan metode post ketika kita ingin memposting atau mengirim beberapa data dari front-end untuk membuat data baru di server kita. Misalnya, untuk mendaftarkan pengguna baru, kita harus mengirim data pengguna dari front-end dan itu akan membuat data baru di server kita. Anggap saja seperti kita memberikan buku baru kepada pustakawan untuk menambahkan buku di perpustakaan. Berikutnya, kita memiliki metode put. Kita menggunakan metode put ketika kita ingin memperbarui data yang ada di server dengan data baru. Misalnya, jika Anda mengubah informasi profil Anda di situs web dan menyimpannya, maka permintaan put dikirim untuk memperbarui profil Anda dengan detail baru. Anggap saja seperti memberi pustakawan versi buku yang diperbarui untuk menggantikan yang lama. Berikutnya, kita punya metode patch. Kita menggunakan metode patch ketika kita ingin memperbarui sebagian kecil data, bukan seluruh data. Misalnya, jika kita ingin memperbarui alamat email di profil kita tanpa mengubah apapun, maka permintaan patch dapat digunakan. Anggap saja kita memberi pustakawan halaman buku yang diperbarui untuk diperbarui daripada mengganti seluruh buku. Bayangkan di sini kita punya objek pengguna di server kita. Kita ingin memperbarui objek pengguna ini secara lengkap. Lalu metode mana yang akan kita gunakan? Kita menggunakan metode put dan jika kita ingin memperbarui hanya kata sandi pengguna ini, metode mana yang akan kita gunakan? Kita akan menggunakan metode patch. Anda melakukannya dengan sangat baik. Jadi metode put digunakan untuk memperbarui seluruh data dan metode patch digunakan untuk sedikit pembaruan pada data yang ada. Sekarang metode terakhir adalah delete dan tebakan Anda benar, kita akan menggunakan metode delete untuk menghapus data dari server. Misalnya, ketika kita menghapus kiriman atau komentar di media sosial, maka permintaan hapus dikirim untuk menghapusnya dari server. Dan untuk itu, saya rasa kita tidak memerlukan analogi pustaka, bukan? Dan itu juga tidak praktis. Anggap saja seperti meminta pustakawan untuk menghapus buku dari perpustakaan. Jadi Anda dapat melihat metode HTTP sangat sederhana. Kita akan menggunakan 5 metode HTTP ini untuk menentukan berbagai jenis API kita. Jadi ini hanya beberapa aturan yang saat ini kita lihat. Namun jangan khawatir, kita akan mempelajari semua aturan ini saat kita membangun API. Sekarang, Anda mungkin bertanya mengapa kita memerlukan REST API. Mengapa kita perlu mengikuti aturan untuk membangun API? Jadi dengan mengikuti aturan apapun, kita dapat membuat berbagai hal menjadi teratur dan itu juga berlaku untuk REST API. Aturan akan membuat API kita lebih teratur. Dengan mengikuti aturan REST API, kita membuat API yang sederhana dan mudah digunakan karena menggunakan metode HTTP khusus untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu. Dengan aturan, kita juga dapat membuat API yang bersih dan mudah dipelihara yang dapat dipahami dan mulai dikerjakan oleh pengembang manapun. Untuk saat ini, jangan khawatir tentang aturan. Seperti yang saya katakan, Anda akan mempelajari aturan ini saat membuat API. Jadi, mari kita mulai membangun proyek Node pertama kita. Saya sangat bersemangat dan saya tahu Anda juga. Sekarang sebelum kita memulai proyek apapun, lebih baik kita merencanakan proyek itu secara garis besar. Jadi seperti yang kita ketahui, proyek pertama kita adalah tentang mengelola tugas dan seperti apa tampilan depannya. Ini juga merupakan proyek pertama dari kursus React saya dan kita akan membangun backend proyek ini sebagai proyek backend pertama kita. Jangan khawatir, kita tidak akan membuat frontend di sini karena fokus utama kita adalah pada Node dan membangun backend terbaik untuk aplikasi kita. Dari frontend, kita hanya perlu memanggil API. Sekarang, Anda mungkin bertanya, bagaimana kita dapat merencanakan proyek Node? Sangat sederhana, ini adalah metode yang saya gunakan untuk merencanakan proyek backend saya, bahkan proyek besar. Daripada membangun proyek terlebih dahulu dan kemudian melakukan modifikasi besar, lebih baik meluangkan sedikit waktu untuk perencanaan sebelum kita memulai proyek kita. Jadi untuk proyek backend, jika kita membuat daftar API, itu sangat berguna karena backend hampir semuanya tentang API. Jadi untuk proyek ini, pertama-tama kita memerlukan daftar semua tugas yang harus dilakukan. Jadi satu API untuk mendapatkan semua tugas yang harus dilakukan.
Setelah itu kita perlu membuat API untuk menambahkan tugas baru dan setelah itu kita dapat memperbarui detail tugas tunggal. Jadi satu API untuk memperbarui tugas dan pada akhirnya kita perlu menghapus satu tugas. Jadi API lainnya untuk menghapus tugas tertentu. Jadi saat ini kita tahu kita membutuhkan 4 API ini dan kita akan membuat 2-3 API tambahan untuk latihan. Jika saat membangun proyek kita perlu membuat lebih banyak API, maka kita akan membuat lebih banyak API. Tidak ada yang salah dengan itu. Ini hanya rencana kasar untuk mengurangi kebingungan. Sekarang mari kita buat aplikasi baru untuk proyek kita. Jadi buka folder tempat Anda ingin membuat proyek dan saya beri nama task track dan cukup buka folder ini di VS Code. Ini adalah nama proyek kita. Apakah kedengarannya bagus? Saya harap begitu. Jika Anda memiliki nama yang lebih baik, maka Anda juga dapat menggunakannya. Itu sepenuhnya terserah Anda. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk membuat aplikasi Node-JS? Apakah Anda ingat kita baru saja melakukannya di bagian sebelumnya? Ya, cukup kita buka terminal kita dan inisialisasi proyek kita menggunakan EPM di dalamnya dan untuk semuanya ya kita akan menggunakan Dashay di sini. Lihat, kita mendapatkan berkas package JSON dengan beberapa konfigurasi default. Di sini kita dapat melihat berkas utama kita adalah index.js yang merupakan berkas yang dijalankan saat kita memulai aplikasi kita. Jadi, mari kita buat berkas JS index.js dan selesai. Di berkas ini, kita akan menulis kode untuk backend kita. Jadi, di bagian sebelumnya, kita membuat server menggunakan modul HTTP dan masalah dengan modul HTTP adalah kita harus mendefinisikan titik akhir API yang berbeda dalam pernyataan if dan else if ini yang tidak terlalu jelas dan juga tidak mudah dipelihara untuk proyek besar. Itulah sebabnya kita menggunakan paket atau modul yang sangat populer yang disebut Express.js. Express.js minimal dan fleksibel untuk membuat aplikasi Node yang lebih baik. Dengan kata sederhana, dengan menggunakan Express.js, kita dapat menyederhanakan rute kita. Kita dapat dengan mudah menangani permintaan HTTP dan middleware response dan banyak hal lainnya. Mari saya tunjukkan sesuatu. Ini adalah paket Express di situs web EPM.js. Kita bisa lihat unduhan mingguannya hampir 37,2 juta yang gila dan hampir 90% dari proyek Node.js developer menggunakan paket Express jadi sangat penting untuk menguasai Express dengan benar. Pertama-tama mari kita install modul ini di proyek kita. Jadi, buka terminal dan tulis EPM install Express. Saat saya merekam kursus ini, versi terbarunya adalah 5.1.0. Jika Anda ingin mendapatkan pengalaman yang sama seperti yang saya dapatkan, Anda dapat menulis di sini EPM install Express @5.1.0 dan tekan Enter. Jangan khawatir tentang Express, ini paket yang sangat-sangat sederhana. Selesai. Sekarang kita ingin menggunakan modul Express ini di file index.js ini. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus kita lakukan? Benar. Kita akan mengimpor modul Express menggunakan fungsi require Express dan fungsi require ini mengembalikan sebuah fungsi. Jadi, kita cukup menyimpannya dalam variabel yang disebut Express. Sekarang untuk membuat aplikasi Express, kita panggil fungsi Express ini di sini yang mengembalikan sebuah objek dan kita simpan dalam variabel yang disebut application atau app. Anda dapat memberinya nama lain, tetapi mungkin semua developer menyebutnya app. Jadi, mari kita gunakan app. Sekarang di objek aplikasi ini kita mendapatkan banyak metode yang berguna. Misalnya di sini kita punya app.get, app.post, app.put, app.patch, app.delete, del. Apakah Anda ingat di mana kita melihat kelima metode ini? Benar. Itu adalah metode HTTP untuk membuat berbagai jenis API. Jadi jika kita ingin mendefinisikan API kita untuk metode HTTP GET, maka kita gunakan app.get. Jika Anda ingin mendefinisikan metode HTTP DELETE, maka kita gunakan app.de. Sama seperti kita dapat membuat post put dan patch request.
Cara mendefinisikan kelima metode ini sama. Tetap saja kita akan melihat semua metode di bagian ini satu persatu. Untuk saat ini, mari kita mulai dengan getRequest. Jadi di metode get ini pada parameter pertama kita harus menulis nama titik akhir API kita. Misalkan kita ingin mendefinisikan get API untuk URL HTTP call, localhost call 3000, todos. Sekarang apa titik akhir kita di URL ini? Right, todos adalah titik akhir API kita dan itulah yang harus kita tulis di sini pada parameter pertama. Pastikan kita menambahkan garis miring di sini terlebih dahulu, jika tidak ini tidak akan berfungsi dengan baik. Sekarang bagaimana jika kita ingin mendefinisikan get API untuk URL HTTP call, localhost call 3000 yang merupakan URL root dari situs web kita? Pada saat itu kita hanya dapat menambahkan garis miring di sini yang mewakili titik ketika front-end kita mengirimkan permintaan. Di sini kita meneruskan fungsi panggilan balik dan di sini kita mendapatkan dua objek permintaan dan respons. Permintaan ini memiliki semua detail tentang permintaan URL dan dengan objek respons ini kita dapat mengirim detail terkait respons. Kita telah melihatnya di pelajaran modul HTTP. Sekarang yang ingin kita kirim ketika seseorang mengirim permintaan pada API ini, untuk saat ini kita cukup mengembalikan respons text.kirim tugas lacak proyek. Jadi ketika seseorang mengirim permintaan get pada titik akhir ini, fungsi ini akan berjalan dan kemudian mengembalikan teks ini sebagai respons. Sesederhana itu. Jadi dengan dua baris ini server Express kita dibuat, tetapi kita harus menjalankan atau mendengarkan server ini di beberapa port. Jika kita tidak mendengarkan server kita, maka API kita tidak. Sini, di bagian akhir, kita tulis app.listen dan di sini kita masukkan nomor port kita dan di parameter kedua kita masukkan lagi fungsi callback yang akan berjalan saat server kita mulai mendengarkan port ini. Jadi di sini kita bisa dengan mudah console.log server sedang berjalan atau mendengarkan port 3000 ini. Simpan perubahan dan mari jalankan ber.2 3000 yang merupakan URL root dan kita dapat membuatnya sangat sederhana. Selain itu, ini adalah API pertama kita. Itulah sebabnya kita hanya mengembalikan teks sebagai respons. Sekarang, saat kita melanjutkan proyek kita, sensasi yang sesungguhnya akan dimulai. Sekarang mari kita buat API untuk mendapatkan semua daftar tugas. Bisakah Anda memberitahu saya metode HTTP mana yang harus kita gunakan dengan benar untuk mendapatkan data dari server? Kita menggunakan metode getHTTP. Jadi di sini kita tulis app.get dan katakanlah kita ingin memberi nama API ini todos. Jadi kita teruskan di sini, todos, dan setelah itu pada parameter kedua kita teruskan fungsi panggilan balik yang memiliki dua parameter request dan response. Lihat untuk semua API, struktur ini akan tetap sama. Hanya metode HTTP ini yang mengubah titik akhir ini dan logika di dalam fungsi panggilan balik ini yang akan berubah. Begitulah cara Express membuat proyek kita sederhana dan bersih. Sekarang saat ini kita tidak akan bekerja dengan database karena kita tidak ingin menambah kerumitan ekstra untuk proyek pertama kita. Kita akan mempelajari semua hal ini selangkah demi selangkah. Jadi jangan khawatir tentang database. Di bagian atas saya mendefinisikan satu data dummy yang disebut array todos dan cukup menambahkan beberapa todos di dalamnya. Jadi di sini setiap todo adalah objek dengan 4 properti. Ide mari kita atur ke satu. Tugas yang merupakan teks tugas katakanlah buat semua API untuk proyek satu tag yang merupakan tag yang terkait dengan tugas yang merupakan array node. JavaScript dan status untuk todo. Properti ide, tugas, tag, status ini didefinisikan oleh pengembang Node.js yang berarti Anda ingin menyebutnya apa, berapa banyak properti yang Anda butuhkan. Hal-hal ini harus Anda putuskan berdasarkan data mana yang ingin kita simpan. Duplikat objek Node.js.
dan status menjadi sedang dilakukan. Dan terakhir kita cukup mengubah ide menjadi 3, tugas untuk merencanakan proyek 1, tag JavaScript dan status menjadi selesai. Sekarang kita hanya ingin mengembalikan array ini sebagai respons ketika seseorang mengirim permintaan GET ke API dengan titik akhir, todos. Jadi apa yang kita tulis di sini? Benar, kita tulis response.send dan cukup berikan array todos kita. Simpan perubahan dan mari kita verifikasi API ini berfungsi atau tidak. Buka terminal. Tutup server yang sedang berjalan menggunakan Ctrl+C dan jalankan lagi file ini. Sekarang di browser di tempat situs web root kita cukup memanggil titik akhir, todos. Lihat di sini kita mendapatkan array kita. Jadi, begitulah cara mudah mengirim data dari backend menggunakan GET API. Sekarang, saat kita melakukan perubahan pada proyek, kita harus menutup server yang sebelumnya berjalan dan memulai ulang aplikasi, yang mana sangat menyebalkan. Jadi, untuk memulai ulang aplikasi secara otomatis, kita memiliki satu paket bernama nodemon. Paket ini sangat berguna. Jadi, buka terminal dan tulis fpm install atau nodemon. Di sini, kita menggunakan G untuk menginstal paket nodemon ini secara global. Jika tidak, kita harus menginstal nodemon di setiap proyek node. Jika Anda menggunakan Mac untuk menginstal paket global, Anda harus menulis sudo di awal perintah, lalu ia akan meminta kata sandi sistem. Sekarang, bagaimana kita dapat menjalankan file menggunakan Node 1? Mari saya tunjukkan. Jadi, di terminal, sebelumnya kita menjalankan file menggunakan Node index.js. Sekarang, untuk nodemon, kita menulis nodemon index.js. Sesederhana itu, lihat, di sini kita mendapatkan versi nodemon kita, dan untuk memulai ulang, kita dapat memasukkan rs. Nodemon juga memberitahu kita periode jalur pengamatan yang berarti akar dari proyek ini. Setelah itu, ia mengamati ekstensi seperti JS, MJS, CJS, JSON, DL. Jadi, berkas apapun yang memiliki jenis ekstensi ini, nodemon terus-menerus mengamati berkas-berkas tersebut dan jika terjadi perubahan pada berkas-berkas tersebut, aplikasi kita akan dimulai ulang dan pada akhirnya, node juga menjalankan perintah node index.js. Jadi, dengan menggunakan nodemon, kita tidak perlu memulai ulang aplikasi kita. Aplikasi akan dimulai ulang secara otomatis saat kita mengubah sesuatu pada berkas-berkas dengan ekstensi tersebut. Satu objek bernama process.env didefinisikan dalam lingkungan aplikasi kita, maka kita menggunakan variabel port tersebut. Jika tidak, kita menggunakan port yang sudah di hardcode. Saya akan tunjukkan caranya sangat mudah. Jadi, sebelum kita mendengarkan server kita membuat variabel bernama port sama dengan. Sekarang, bagaimana kita bisa memeriksa apakah server kita memiliki port di lingkungannya atau tidak? Jadi, untuk itu, kita memiliki satu objek bernama process.env. Env ini untuk lingkungan. Di lingkungan ini, kita mendapatkan semua variabel yang ditetapkan oleh platform hosting dan .port untuk variabel port. Jadi, jika platform hosting ingin menetapkan port yang berbeda, maka mereka akan menyimpannya dalam variabel process.env ini. Itu adalah konvensi umum. Semua nama variabel lingkungan menggunakan huruf kapital dan itulah sebabnya kita juga memberi nama variabel ini sebagai port kapital. Jadi, sekarang, jika tidak tersedia atau ditetapkan, maka kita harus meneruskan nilai port yang sudah di hardcode. Jadi, kita tambahkan operator OR di sini, yaitu simbol bar 2 kali. Ini adalah tombol di atas Enter atau Return. Dan di sini kita masukkan port kita yang 3000. Sekarang mari kita masukkan variabel port ini di tempat port yang di hardcode ini dan kita juga akan mengubah pesan konsol ini. Mari kita jadikan string ini sebagai string template menggunakan back karena dalam string template kita dapat dengan mudah mengakses variabel dan mengubah port 3000 ini dengan tanda kurung kurawal $.
tersedia maka kita menggunakannya, atau jika salah atau 0 maka kita menggunakan port 3000 ini. Sesederhana itu. Saat ini di lingkungan aplikasi kita port tidak disetel. Itulah sebabnya aplikasi kita akan berjalan terus-menerus pada port 3000. Jangan khawatir jika Anda sedikit bingung tentang proses NV ini. Kita akan melihatnya secara rinci kan aplikasi Node. Pertama diperlukan Express Create Express Application buat variabel port ini menggunakan ekspresi ini dan dengarkan aplikasi Express di port. Keempat hal ini akan tetap sama di semua aplikasi Node. Ya, kita dapat menambahkan lebih banyak fungsionalitas di baris lain, tetapi tidak ada yang akan berubah di keempat baris ini. Sebelumnya, kita membuat API untuk mendapatkan daftar semua tugas di aplikasi kita. Namun bagaimana jika kita perlu mendapatkan informasi tentang satu tugas saja seperti tugas dengan ID 1 atau ID 3? Untuk itu kita perlu memasukkan ID di URL API. Jadi URL API kita terlihat seperti ini, todos1 yang berarti kita ingin mengambil satu informasi tugas yang ID-nya 1. Jenis variabel yang kita masukkan di URL kita disebut sebagai parameter rute dan sangat penting untuk menyediakan informasi spesifik tentang permintaan API seperti ID, status, tanggal, apapun. Mari saya tunjukkan cara mengatur jenis URL API ini dan mengakses parameter rute. Jadi kita tambahkan get API dan titik akhir baru ke todos. Sekarang di sini untuk mendefinisikan parameter rute kita menggunakan titik 2 dan memberi nama variabel rute kita seperti ID. Jadi ID ini adalah parameter rute kita. Kita dapat menyebutnya apa saja seperti ID tugas tetapi ID singkat dan jelas. Jadi kita gunakan ID dan itu saja. Begitulah cara kita dapat mendefinisikan parameter rute di URL API kita. Sekarang mari kita akses parameter rute ini dalam logika API kita. Sekali lagi kita tambahkan fungsi panggilan balik di sini dengan dua parameter permintaan dan respons. Sekarang di dalam fungsi ini, menurut Anda di objek mana kita mendapatkan informasi tentang permintaan atau respons parameter rute kita? Benar, kita mendapatkan informasi tentang parameter rute dalam permintaan. Jadi permintaan titik params dalam objek params ini kita akan mendapatkan semua parameter rute dan kita dapat mengaksesnya dengan titik it. Lihat di sini kita juga mendapatkan saran otomatis. Sekarang mari kita cukup kirimkan ide ini dalam respons titik kirim kita. Simpan perubahan dan kembali ke browser kita. Buka localhost 3000 todos1. Dan lihat di sini kita mendapatkan ide 1. Jadi kita berhasil mendapatkan parameter rute. Sekarang di sini adalah satu hal yang juga dapat kita berikan beberapa parameter rute di API kita. Misalnya, kita dapat memberikan status tugas yang harus dilakukan. Sekarang di backend kita tambahkan parameter rute di sini. Dan bagaimana kita dapat melakukannya? Benar, kita add status. Dan bagaimana kita dapat mengakses parameter rute? Benar, kita menggunakan permintaan titik params titik status. Biarkan saya menunjukkan seluruh objek parameter rute. Simpan perubahan dan kembali ke browser. Kita meneruskan nilai status di sini setelah nilai ID kita. Pastikan urutannya sama seperti yang kita definisikan di API kita yang berarti pertama ID dan kemudian status. Lihat di sini kita mendapatkan objek params dengan dua properti yang kita definisikan di API. Sekarang, jadi const todo it sama dengan bagaimana kita dapat mengakses parameter rute? Temukan satu itu kita menggunakan satu metode larik JavaScript yaitu fin. Jadi larik tugas titik fin dan di dalam metode fin ini kita meneruskan fungsi panggilan balik dan di sini di parameter kita mendapatkan objek tugas tunggal set. Jadi T ini adalah objek tunggal dalam larik tugas dan kita kembalikan di sini kondisi jika T.it sama dengan ID tugas kita.
Jika Anda tidak mengetahui metode yang bagus ini, izinkan saya menjelaskannya secara singkat karena ini adalah konsep JavaScript murni. Jadi metode fin ini akan memeriksa array to dos kita dan pertama-tama ia akan memilih objek pertama dari array tersebut dalam variabel t ini. Kemudian kita memeriksa kondisi t.it sama dengan it to do kita. Jika benar maka metode fin ini akan mengembalikan objek tunggal tersebut. Jadi kita simpan dalam variabel const todo dan juga jika kondisi ini tidak terpenuhi maka ia akan menetapkan t sebagai objek berikutnya dan kemudian memeriksa lagi kondisinya dan begitulah cara kita dapat menemukan satu to do menggunakan metode fin ini. Mari kita juga mengirim to do ini sebagai metode response send. Simpan perubahan dan lihat. Mari kita hapus parameter query ini. Harus mengubah string to do id ini menjadi integer sehingga kita dapat membungkus permintaan ini .forms do.it dengan parse integer fungsi dan balik dengan dua parameter request dan response. Sekarang Anda mungkin bertanya kedua titik akhir ini sama. Bagaimana kita dapat menggunakan API ini secara individual? Jadi di sini kita dapat melihat API ini menggunakan metode get dan API kedua menggunakan metode post. Jadi ketika front-end mengirim permintaan API pada titik akhir ini dengan metode get, fungsi ini akan berjalan dan jika front-end mengirim permintaan API pada titik akhir yang sama dengan metode post, maka fungsi ini akan berjalan. Kita akan melihat cara mengirim permintaan post sebentar lagi. Sekarang, seperti yang kita ketahui dari front. Jadi, mari kita buka. Dan di sini kita dapat menguji API kita untuk proyek kita. Jadi pertama-tama kita masukkan URL API kita yaitu http localhost 3000 todos. Dan metode apa yang kita perlukan? Kita butuh metode post. Jadi kita pilih post dari sini dan sekarang kita harus meneruskan objek to do di badan permintaan kita. Jadi untuk itu kita pilih di sini body dan di opsi JSON di sini kita akan meneruskan data kita di objek. Kolom pertama. Jadi jika panjang error kita adalah 3 maka 3 sampai 1 yang merupakan 2 yang merupakan indeks elemen terakhir dan kemudian kita akses ID-nya dan tab dikirim oleh front end. Untuk pengujian itu, kita menggunakan ekstensi tanda klien ini dan mengirim data kita dalam format JSON yang merupakan format umum untuk mengirim data. Sekarang pada bagian penjelasan. Sekarang kita cukup mengubah kondisi untuk tag todo.tags dan mengubah pesan kesalahan tags are required. Dan terakhir todo.status. Dan status is required. Di sini kita juga dapat memeriksa lebih banyak kondisi seperti tag harus berupa array atau nilai tugas harus lebih dari 3 karakter. Del. Untuk saat ini, kita tidak menginginkan kerumitan itu. Jadi, mari kita uji implementasi ini. Simpan perubahan. Buka post test dan kita cukup adalah kode kesalahan atau status untuk tidak ditemukan. Mari kita lihat kode kesalahan atau status yang paling umum untuk permintaan HTTP. Jadi yang pertama adalah 200 yang berarti semuanya baik-baik saja. Ini adalah kode status default yang dikirim oleh aplikasi Express kita. Dan dalam permintaan kita juga kita dapat melihat di sini kita mendapatkan status 200. Oke. Berikutnya kita memiliki 201 yang berarti berhasil dibuat. Jadi jika kita membuat data baru di server kita, maka kita dapat mengembalikan data tersebut dengan kode status 201. Bisakah Anda memberitahu metode HTTP mana kita dapat mengembalikan kode status 201? Benar. Dalam permintaan pasca jika data kita berhasil dibuat. Berikutnya kita memiliki status 400 yang berarti permintaan buruk dilakukan oleh front-end. Ini termasuk beberapa permintaan akses yang hilang atau tidak valid atau tidak sah dan ya untuk validasi data kita akan mengembalikan pesan kesalahan dengan kode status 400 ini. Berikutnya kita memiliki 404 yang berarti tidak ditemukan.
Misalkan kita mengirim permintaan GET untuk mendapatkan satu tugas dengan ide data dalam format JSON dan juga akan menyetel tipe konten header ke application JSON. Jangan khawatir jika Anda tidak tahu tentang tipe konten header. Kita akan melihatnya di bagian berikutnya. Ini dan kemudian kita meneruskan kondisi t.it harus sama dengan parameter it kita. Ekspresi ini dalam objek badan permintaan dengan properti URL menjadi http localhost 3000 todos. Mari kita mulai dengan middleware. Jadi apa itu middleware di Express? Middleware adalah fungsi yang memanggil fungsi middleware berikutnya atau mengirim respons untuk mengakhiri permintaan saat ini. Sekarang, mari kita buat middleware custom kita sendiri. Ini sangat sekarang setelah di middleware kita. Jadi, pemrosesan back. Sekarang, Anda mungkin bertanya, kita tahu request dan response, tetapi apa parameter next? Jadi, parameter next ini digunakan untuk memanggil fungsi middleware berikutnya. Sangat sederhana. Kita tambahkan di sini. Setelah itu kita tambahkan pasangan nilai kunci lainnya. Sekali lagi tag tanda kurung siku. Dan kita tulis nilai CSS lainnya. Dan terakhir kita masukkan tag tanda kurung siku dan JavaScript. Sekarang Anda mengerti mengapa pengembang berhenti menggunakan formulir dan format kode ini. Format JSON jauh lebih mudah untuk dilewati dan diuji. Lihat sekarang kita dapatkan array teks kita. Mari kita lihat juga apakah kita menghapus properti tambahan dari middleware. Jadi, di sini saya memiliki gambar ini. Saya mengunduh. Jadi, kita akan menambahkan semua berkas statis kita ke folder publik dan kita dapat mengaksesnya langsung di sini. Antarmuka kita akan menggunakan URL ini untuk menampilkan gambar, font, atau apapun. Ulang instance aplikasi, tetapi itu tidak mungkin. Itu tidak akan berfungsi. Jadi, dalam Express, kita memiliki instance dalam file index.js, mari kita hapus blok-blok ini. Kita tidak membutuhkannya. Dan kita tambahkan di sini app.uc untuk menambahkan rute-rute tersebut dalam aplikasi kita. Di sini, pada posisi pertama, kita tambahkan awalan router yang sama dengan file statis ini. Seringkali pengembang suka menambahkan here, API. Setelah itu, pada argumen kedua, kita meneruskan instance router kita dari file todos.js. Jadi di bagian atas, kita mengimpor router tersebut menggunakan fungsi require. Dan di sini kita meneruskan jalur file kita yaitu .roots.todos. Sekarang seperti yang kita ketahui, fungsi require ini akan mengembalikan instance router. Jadi kita dapat menyimpannya dalam variabel yang disebut todos roots dan di bagian bawah di sini kita meneruskan ke roots dan selesai. Saya juga menemukan bahwa kita memerlukan array todos ini dalam file todos. Jadi, kita potong dari sini dan tempelkan di file todos kita. Simpan perubahan dan mari kita periksa apakah aplikasi kita berfungsi dengan baik atau tidak. Ingat untuk semua rute yang harus dilakukan, kita perlu menambahkan awalan API sebelum titik akhir. Kirim permintaan. Lihat, apakah berhasil? Sekarang, satu perubahan terakhir yang ingin saya lakukan adalah di rute todos kita dapat melihat bahwa kita menambahkan todos sebelum setiap titik akhir rute.
Jadi, kita biasanya dapat meneruskan todos pada awalan dalam berkas indeks, JS. Simpan ini. Sekarang dalam berkas todos, JS, kita dapat menghapus todos dari titik akhir. Kita juga menghapus todos untuk semua titik akhir API. Simpan ini dan kita siap melakukannya. Kita juga dapat menghapus baris yang tidak diinginkan ini. Kita tidak membutuhkannya. Lihat, sekarang berkas indeks, JS kita Express ini. Saya harap Anda mempelajari tentang Express dan cara membuat API RESTful, middleware, dan banyak lagi. Jika Anda menyukai kursus kilat ini dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang Node.js dan pengembangan backend, Anda dapat melihat kursus Node.js lengkap saya di mana Anda akan belajar membuat aplikasi backend dunia nyata menggunakan Node.js Express dan MongoDB. Itu saja untuk pembelajaran secara mandiri saya mengenai Express.js ini. Tadi dijelaskan sangat lengkap di dalam video. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.